karena dia punya karya. Kalau kita tidak ada karya, ini mau semua yang ada di sini ini sudah menghasilkan yang kita punya buna itu pengakuan, itu pengakuan itu. Hidup ini hanya di pengakuan, satu kata sih. Bajingan-bajingan baru orang tidak mengakui sama sih. Kenapa kita mau make up terlalu lama? Kenapa model begitu? Pengakuan. Hanya satu kata sih, pengakuan. Wih, kamu keren, gitu ya. Kalau kita puji dia bilang, aduh kau cantik sekali, terus dia bilang, biasa sah. Ini orang lagi mengaku ini. Tapi kalau kita katakan kamu hari ini buruk sekali, tapi tidak tahu ada bagus-bagus begini yang buruk. Berarti hidup itu butuh pengakuan. Dan kita keluarga besar ini, tim penggerak PKK, Dekradasda dan semua PAUD, literasi itu sudah dapat pengakuan. Maupun PAUD di sini. Ini ketemu dengan orang di atas. Sudah bertemu, ini pengakuan itu. Biar kita pun PAUD, di dalam PAUD itu juga ada Sontoi, juga ada PAUD. Ya, Oeneno juga ada PAUD. Ya, mau bagaimanapun, itulah yang diakui di sana, juara, pengakuan. Itu pengakuan. Jadi kalau yang di atas sudah mengakui, kita yang lain sesuaikan. Tetapi apa? Sebaik apapun kita, tetap dibenci. Maka seorang penulis Timur Tengah katakan ini, ada ribuan orang yang mendoakanmu, tetapi ada ribuan orang pun yang membencimu. Tapi you harus pastikan kau menjadi satu orang pembeda untuk pastikan 1001. Jadi 1001 ini kita tetap menang. Jangan orang ini kita ya, jangan yakin lagi. Menjadi pembeda. Sini. Kemarin kami ibadat untuk ini. Lihat mereka di sini. Kita bertemu terus. Jadi kita mau ngomong apa kalau kita tidak membaca? Maka kita hanya ketemu orang yang sama di sini, di situ. Ini kita sama terus. Tetapi apa yang kita harus gerak? Kalau tidak gerak itu tidak bisa. Kalau kita put tangan sustro, itu tidak jadi, tidak bisa gerak. Itu mau gerak juga dia harus bantuan. Bantuan dulu baru maka mau selamat dulu gitu. Selagi masih bisa gerak, gerak. Gitu. Nah ini tim penggerak. Mobil bergerak karena apa? Api. Kalau tidak ada api tidak gerak. Maka kita juga perlu ada api di dalam. Coba bayangkan kalau di rumah tidak ada api lagi. Mama sudah tidak masak 2 hari. Itu mau hampir perang dunia ketiga. Karena api tidak nyala. Api tidak nyala, maka beras tidak akan pernah jadi nasi. Api tidak nyala, daging itu tidak akan pernah berubah. Tidak berubah. Kemarin waktu Purna Bakti di sana saya katakan hidup manusia itu seperti air. Air itu didinginkan, dia dingin, hasil kita kasih panas. Setelah air itu panas, mendidih, kita tiup kembali supaya dingin. Dingin untuk kita minum. Jadi hidup hanya begitu. Nah sekarang kalau dingin orang kasih panas. Setelah panas orang tiup kasih dingin. Kita mau ada di mana? Yang tukang kasih panas atau tidak? 2025 mengajarkan kepada kita jangan hanya tersenyum untuk menyembunyikan rasa sakit. Jangan hanya senyum untuk menyembunyikan rasa sakit, tetapi tersenyumlah untuk menyembuhkan sakitmu itu. Kita 2024 ini lewat, ada yang terlupa. Ada yang kita bakal lihat, saya tidak suka dia, tapi kita masuk sama-sama di 2025. Ya. 2025 ini kita bawa semua. Kita bawa. Kalau waktu di rutan Natal saya katakan 31 Desember saya katakan. Di tahun 2024 itu kita tutup semua sudah. Tinggal semua hal, tidak boleh bawa. Tapi ada satu hal yang harus kita bawa, adalah utang. Utang harus bawa. Tidak boleh tinggal, itu tinggal tidak mungkin. Utang itu bawa. Dan yang paling rumit itu adalah jatuh tempo. Dan majalah yang paling tenar itu adalah majalah Tempo.
Dan kalau jatuh Tempo itu berat. Dan majalah yang paling keren itu adalah majalah Tempo. Kalau kita pun berita keluar di Tempo, you keren. Dan ketika jatuh Tempo, kita juga keren. Yang lain-lain boleh tinggal, curiga tinggal, emosi tinggal, masa lalu tinggal. Tetapi masuk tanggal 1 Januari, masuk harus dengan sadar bahwa utang belum selesai. Dan itu dibawa. Nah, itu dibawa. Mari kita belajar juga hal yang sederhana. Kalau kita juga harus belajar untuk menyembuhkan luka, menyembuhkan rasa sakit kita. Kita juga sakit. Saya lihat kamu terus ini, saya terluka. Teruslah tersenyum. Tersenyum bukan untuk menyembunyikan itu, tetapi tersenyum untuk menyembuhkan itu. Tidak ada yang bisa sembuhkan kita. Kita semua bibir merah. Bibir merah. Semua bibir merah. Tetapi senyum kita itu untuk menyembunyikan atau menyembuhkan? Pasti harus sembuh. Kita mau ini 2025, kalau kita sudah usia 40 tahun, 40 tidak ada lagi. Karena saya 39, saya 39. Ya ini 40 tidak ada. Saya 39. Berarti yang duduk di sini ini ya sudah. Di sini ini 60 ini masuk lansia lah. Sampai ada yang sudah purna bakti artinya sudah. Tadi sebelum saya datang di sini, kan situ saya keluar lagi 45 menit saya keluar, saya ke restoran. Sampai di sana saya ketemu satu orang, ada Romo satu. Romo Pius. Romo itu lagi, Romo buat apa? Saya olahraga. Karena itu menjadi moderator lansia. Moderator lansia itu untuk di Santa Teresa, tapi di Tunbaba Romo Pius menjadi moderator OMK. Jadi hidup ini menyenangkan yang itu. Romo apa? Romo itu sudah usia 70. Di sini moderator lansia yang anak muda. Satu di sini. Tapi di Tunbaba moderator OMK. Ya. Dan dua pastor yang di sana 60-70 tahun. Dua pastor pembantu. Sedangkan pastor parokinya 32 tahun. Ya. Tetapi di situ hidup itu menyenangkan. Seringkali kita tidak bisa ini. Senyum saja. Biar berat juga senyum. Daripada kita yang tahu curhat salah, curhat juga berat. Curhat yang terbaik, curhat bersama Tuhan. Karena ketika kita curhat di Tuhan, dia tidak jawab. Dia jawab lewat orang-orang yang dia kirim kepada kita. Coba kita bisa membayangkan kalau Tuhan juga memberikan jawaban, dia juga bisa bicara dengan kita. Maka tiap hari antrian curhat itu full sekali. Tapi kan Tuhan diam-diam, kita curhat sampai bilang, cukup, saya justru malas kembali. Jadi kita tinggalkan. Curhat terbaik ini. Salah curhat, berat. Di Santa Teresa ada satu ibu, dia punya menangis itu di tabernakel itu di sekitar jam 2, jam 3, setengah 4 dia menangis berit. Di tabernakel. Saya kalau lihat itu ibu di itu gereja, tiap hari ibu itu lah. Tidak ada di sini. Tapi dia paroki Santa Teresa. Dia punya jam menangis itu jam 2. Dan sampai dengan jam 3, setengah 4 dia menangis berit. Dia keluar. Ketika kita lihat di situ, kita juga berlutut untuk doakan dia. Tuhan, mungkin masalahnya terlalu berat. Saya juga berat. Belum menangis-menangis. Itu dia menangis di tempat yang tepat. Tapi kalau dia menangis di taman kota, berat. Itu semua sudah menjadi gosip. Tapi menangis di tempat yang tepat, itu doa. Air matanya adalah doa. Ketika kata-katamu tidak mampu merangkai menjadi kalimat yang indah, maka air matamu adalah doamu sendiri. Kadang-kadang kita menangis. Menangis itu bukan karena sedih, bukan. Mungkin 2024 kita menangis. 2025 juga kita menangis. Tetapi pastikan air mata 2025 bukan air mata kesedihan, tetapi air mata 25 mau menunjukkan bahwa doa-doamu selama 2024 telah terkabul. Maka kita menangis juga karena bahagia juga kita menangis. Ya. Kemarin ada 6 tua dong itu juga mau menangis.
Dok perasaan dari saya, maka tidak menangis. Saya tahu bahwa mereka punya kekuatan itu di menangis, ya. Tapi mereka itu ada satu ibu yang sudah tahu bahwa kalau saya tidak cerita ini nanti mereka menangis. Lebih baik saya cerita lucu, terakhir kita lupa menangis itu. Hidup itu sederhana. Hari ini Injil yang mari sekarang ke Bethlehem. Bethlehem sekarang. Kita jangan tunda-tunda. Tunda itu tidak baik. Tunda itu tidak menyenangkan. Tunda itu tidak boleh. Sekarang. Kenapa gunakan kata sekarang? Tuhan panggil kita juga satu kali. Mari. Lebih cepat yang kita panggil orang waktu dansa. Dansa itu kan dia, di saat dia berdiri di sini dia tinggal. Tidak tahu ini mereka bagaimana ya, dia satu di sana, tapi ada yang tidak panggil begini, hanya lihat begini dia sudah tahu. Dan mereka datang di sini. Nah hidup itu harus seperti dansa. Kenapa dansa? Mereka tidak saling berhadapan, tetapi langkah mereka tidak pernah salah. Kenapa kita yang berhadapan ini baku marah terus? Lebih baik di dansa. Dansa karena tidak berhadapan satu di sana, satu di sana. Tetapi putar di sana pasti dan tidak baku tabrak. Kenapa ya? Tidak ada tulis di sini yang dilarang saling menyenggol, dilarang saling mendahului. Tidak ada itu. Tetapi tidak ada yang baku tabrak di sini. Mereka dansa bagus. Kita nonton juga bagus. Dan yang di dansa. Jadi ada yang bilang kalau pesta belum dansa, belum pesta. Padahal dansa ini tidak perlu pergi di tempat pesta. Dia hanya modal ambil satu di sini, buka ambil lagu yang sama, bergerak di dalam sini. Bergerak sendiri, hidup ini simpel, kenapa tuh? Yang sendiri, jadi ya. Sekarang, nah, mau pesta itu sekarang, buka, tahu Amerika apa, ya, selesai. Jadi latihan. Ada yang latihan memang di rumah, setelah itu sampai di sana mulai pemantapan. Geladi bersihnya di rumah, sana. Tuhan meminta kita untuk juga sekarang beli kado. Kado. Sebentar tukar, nomor dong di sana. Dan kita duduk di sini sudah pikir, saya maunya dapat yang merah besar itu. Kita berpikir yang ini. Tetapi yang kita pikirkan itu mau yang merah besar, dapat yang kulit anak itu. Kami pernah tukar kado menggunakan musik. Kami semua itu dia preses punya kado itu bungkus besar sekali. Jadi ketika musik bunyi itu kami tahan itu kado. Tidak mau lewat itu. Tapi persis musik berhenti. Yang dapat kado itu kami mau bahagia sekali. Tapi pergi bongkar apa? Handuk semua penuh, sabun, rinso, odol itu pakai untuk 1 tahun. Awalnya kita senang, tetapi buka kembali begini sabun itu, sabun. Padahal kalau masuk kasih kita yang kita butuhkan yang itu sabun selama 1 tahun, sabun, odol, sikat gigi, rinso, itu semua sampo lengkap. Tambahin handuknya, long press, bungkus semua. Ada satu yang dapat kecil anak satu, mengeluh, saya dapat kecil. Tapi padahal di kecil itu ada satu rong yang tulis bilang ini, frater butuh apa, pergi ke kamar dan sampaikan. Ya hanya itu kalimat kecil itu. Itu frater yang awalnya sedih, sampai di sana dia buka ambil, aduh, menunjukkan rong saya mau beli ini. Kecil tapi pada akhirnya menyenangkan dia. Coba kita juga bayangkan, durian itu kalau tidak mengeluarkan harum, orang tidak makan. Ya, orang tidak cari tahu. Karena di luar saya sudah tajam, apalagi dia pun dalam. Ini kita semua yang ada. Sebentar tarik keluar, bisa tarik ke salah. Ini tarik yang mana itu sudah ulang kita ini. Senang, ada buku ini saya tidak mau, saya bawa semua. Tuhan meminta kita sekarang. Nah, sekarang juga dalam kata terakhir Tuhan meminta sekarang untuk saling mengampuni. Iya.
Kalau kita tidak mengampuni, kita tidak pernah ikhlas. Kita tidak mengampuni, kita tidak pernah belajar untuk ikhlas. Semua. Hari ini Injil katakan apa? Saya datang bukan untuk mencari orang benar, tetapi aku datang untuk mencari orang-orang berdosa dan pada akhirnya untuk disembuhkan. Tuhan datang. Gereja adalah kumpulan orang-orang berdosa yang sedang bersiaran menuju kekudusan. Cari Tuhan. Kalau kita ini santo-santo semua, Tuhan tidak datang. Suci semua. Tapi karena kita orang berdosa, Tuhan datang. Tuhan datang. Maka ketika satu orang yang sudah lama tidak misa, tiba-tiba misa, jangan menghakimi dia. Karena dia memiliki proses yang panjang untuk kembali menemukan Tuhan. Dia proses panjang. Ini dia kalau tiap minggu kita misa, Natal begini kita datang terlambat. Dia sudah duduk memang bilang, ini sepu tempat. Lu selama ini pernah misa, jangan sekali-kali menghakimi dia. Dia telah menemukan Tuhan. Santo Agustinus menulis, mungkin Anda tidak menjumpai Tuhan, tetapi Tuhan selalu memiliki cara untuk menjumpai Anda. Maka setiap hari menjumpai, senyum. Senyum ini baik. Susah juga senyum. Mau baku marah juga senyum. Senyum saja yang gratis ini kita berat, apalagi mau kasih yang uang lagi, lebih berat lagi. Hanya senyum saja. Lebih baik kita senyum. Santa Teresa menulis, senyum adalah pesan terdekat yang langsung sampai ke hati. Pesan yang langsung sampai ke hati itu senyum. Ya. Saya lihat ini senyum semua. Harum itu sama semua. Yang di ini ruangan. Ini ruangan harum sama ya. Karena kami ini keluar masuk di ruangan. Kalau Bunda PAUD itu keluar tuh, PAUD itu harum beda, SMP pun beda, SMA PAUD beda, SD beda, SMP beda, SMA beda, mahasiswa beda. Dan kita tergantung itu di mana. Dan waktu kita akan seragam itu saat kita tidur. Saat mati baru dia pun parfum sama. Gitu. Dia pun harga 5.000. Namanya Vikaris. Kita beli satu, dia tidak beli satu botol, dia beli langsung satu lusin, full, pakai tidak habis, 3 hari, tapi parfum setengah lusin, 3 hari. Waktu kita kubur bawa semua, dan pencuri juga tidak punya niat untuk curi, ya, karena mau ibarat, ini mau curi juga. Sekarang kita ke Bethlehem, sekarang kita saling mengampuni, sekarang kita mulai berpikir tentang yang baik, yang positif. Yang lalu biarlah berlalu. Sehebat apapun kita, tidak akan pernah mengembalikan masa yang telah lewat. 2025 sudah hampir selesai di bulan Januari. Januari hampir selesai. Ada yang belum sadar sudah. Ya. Ini dia sudah mau dekat. Ya, karena sudah tanggal-tanggal yang hampir tanggal-tanggal ini ya, tanggal-tanggal menyenangkan. Tanggal menyenangkan. Nah hari ini senang memang, senang. Dan kemarin kami khotbah itu kirim plastik. Oh hari ini semua barang tidak ada satu yang plastik. Ini cara menghargai diri kita, cara menghargai. Ini sana lengkap, piring semua. Saya lihat itu barang bagus. Itu biar dia isi ambil daun ubi juga menyenangkan. Karena tempatnya saya sudah menyenangkan. Kalau dia daun ubi isi ambil di ini plastik satu, kita juga sudah daya tarik makan suhilang. Kita lihat dari sini kita enak, itu bisa mau mimpi itu. Tuhan meminta kita